Shalom, salam sehat untuk kekasih-kekasih Tuhan dimanapun Anda berada. Syukur pada Tuhan karena kita bisa berjumpa lewat program Sate Malam BPS Wilayah 4 Gereja Toraja. Bersama saya Pendeta Daud Sampebiri, Pendeta Gereja Toraja yang melayani Jemaat Tamalate Klasis Makassar. Mari beribadah kepada Tuhan dalam tuntunan tema Teriak Juang. Sebelum itu kita dengarkan satu lantunan pujian seperti ini. Simpan dalam hati, tiada suatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu kan terjadi tanpa Allah peduli. Segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya
sendiri, sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Tuhan dimuliakan dalam lantunan kidung pujian itu, dan menikmati hadirat Tuhan dalam sate malam edisi Kamis 5 November 2020. Kita akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, kita siapkan bagian pembacaan kita dari Markus pasal 11 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Mari berdoa. Syukur bagi Allah kami nyatakan, karena malam ini kami dimungkinkan untuk menikmati hadirat Tuhan dalam sate malam yang diprogramkan oleh BPS Wilayah 4 Gereja Toraja untuk menjangkaukan pelayanan firman kepada jemaat-jemaat Tuhan dalam wilayah 4 Gereja Toraja. Ya Roh Kudus, tuntun kami untuk mengerti firman Tuhan. Bahkan hamba yang penuh dengan keterbatasan ini, yang akan menguraikan firman ini, hamba berserah dalam tuntunan kuat kuasa roh dan hikmat Tuhan, sehingga oleh kekuatan roh Tuhan, kuasa Tuhan, hamba dapat berkata-kata hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam keampunan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Markus 11 ayat 9 dan ayat 10. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Demikian firman Tuhan. Amin. Dalam suatu arak-arakan menggelegar suara orang-orang sedang merasa terabaikan untuk bangkit dari ketertindasan. Teriakan yang kedengaran ketika Yesus masuk dalam kota Yerusalem. Hosana! Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana dalam bentuk bahasa aslinya dari satu istilah Ibrani, diteriakkan pada saat Yesus memasuki Yerusalem dalam suatu kemenangan. Teriakan itu juga bisa berarti ucapan selamat datang, sehingga cukup beralasan menerima ucapan selamat datang itu dengan melambaikan dahan-dahan korma dan meneriakkan Hosana untuk mengucapkan selamat datang bagi Yesus. Itu adalah gerakan spontanitas yang bukan dipaksakan, tetapi dari antusias orang-orang yang menyambut Yesus masuk dalam kota Yerusalem. Suatu kumpulan dan arak-arakan yang besar, yang spontanitas, menunjukkan rasa hormat kepada Yesus yang duduk di atas keledai bagai pahlawan yang kembali dari peperangan dalam suatu kemenangan di medan perang. Teriak juang yang menggelegar layaknya barisan pasukan pejuang yang berkobar-kobar menyulut semangat juang para pasukan yang sedang maju menghadapi musuh-musuh yang akan segera terkalahkan. Dan itu kan terjadi dan baru mau dimulai saat Yesus masuk ke kota Yerusalem
seiring dengan acara pesta Pondok Daun yang dihadiri oleh Yesus. Teriakan kemenangan di ambang pintu derita Yesus melawan bejatnya dosa. Kekasih-kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, di sini, di tempat ini, saya berada di satu peninggalan senjata perang. Tempat ini cukup terkenal. Di atas saya ini pernah tempat menjadi tempat orang beribadah. Suatu tempat yang telah menorehkan sejarah yang begitu penting dan berarti bagi bangsa ini, bagi Indonesia tercinta. Tetapi tahukah kita bahwa tempat ini pernah dikuasai oleh dua pasukan dalam kurun waktu yang berbeda? Setelah bertahap berhadap-hadapan mendemonstrasikan kekuatan senjata perang mereka untuk mengalahkan lawannya, yang lemah harus mengakui kekuatan dan kemenangan lawan. Ketika itu menggaung gelegar teriak juang tentara Jepang yang akhirnya membuat tentara Hindia Belanda kalang kabut dan akhirnya bertekuk lutut pada tahun 1942. Kekasih-kekasih Tuhan, bagaimana dengan kita, para anggota pasukan salib yang harus berjuang bukan untuk melawan musuh bersenjata tradisional ataupun bersenjata modern seperti ini, melainkan melawan kekuasaan kegelapan yang berkeliaran di dunia ini? Haruskah kita juga meneriakkan yel-yel teriakan juang itu? Kita tahu bahwa lawan dan musuh bagi kita bukan lagi manusia, bukan lagi para penguasa, bukan pemerintah, bukan para pahlawan-pahlawan fisik, melainkan iblis. Dan itu bukan lawan sembarang lawan. Lawan itu adalah lawan yang licik dan munafik. Karena itu perjuangan kita bukanlah perjuangan fisik adu senjata tajam, senjata tradisional, atau senjata api, senjata modern. Perjuangan kita adalah meneriakkan perjuangan rohani. Perjuangan kita adalah perjuangan rohani yang bersenjatakan iman dengan teriakan juang rohani pula, berupa seruan roh kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai panglima tertinggi bagi kita. Teriakan rohani itu pula harus berlandaskan keyakinan membaca bahwa kuasa Yesus mengatasi segala kuasa, sehingga apapun dan siapapun yang berada dalam genggaman kuasanya akan selamat. Selamat malam dan selamat berkarya. Salam sehat. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Allah yang kuasa, Tuhan yang empunya hidup ini, kami bersyukur bahwa kemurahan Tuhan kami dimungkinkan untuk menikmati suasana sate malam pada saat ini. Menikmati suasana hadirat Tuhan di saat kami berada di tempat ini, tempat yang tinggal kenangan untuk kami. Tapi kami percaya bahwa di dalam semua apa yang telah terjadi di sini, Tuhan telah menyatakan kuasa-Nya. Hingga saat ini kami mengalami kasih dan kuasa Tuhan itu, sehingga kami masih dimungkinkan untuk bisa menyuarakan lagi dan memperdengarkan firman Tuhan dari sini. Oh Tuhan, berkenan memberkati pelayanan yang kami buat malam ini.
kiranya berkenan kepada Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan yang akan terus dikembangkan oleh BPS Wilayah 4 Gereja Toraja. Semoga terus dijalani dan dilakukan dengan baik untuk menjangkaukan pelayanan-pelayanan bagi kekasih-kekasih Tuhan, warga Gereja Toraja Wilayah 4 dimanapun berada, dan bahkan siapapun yang mau mendengar. Berkati para pengurus untuk setia melaksanakan panggilannya dengan baik, yang baru saja mereka terpilih kembali untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan, pengelola-pengelola kebun anggur Tuhan. Semoga dengan penuh kesetiaan mereka mengabdi bagi pelayanan untuk kemuliaan Tuhan dan berkat bagi gereja Tuhan. Diberkati semua warga Gereja Toraja dimanapun, agar terus bertumbuh dan berkembang untuk terus meneriakkan suara juang rohani, perjuangan rohani yang akan kami tempuh bersama, bukan untuk melawan penguasa pemerintah, bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan kuasa-kuasa kegelapan yang berusaha memisahkan kami dari kasih Allah dalam Kristus. Ya Tuhan, pimpin kami sejauh malam yang akan kami tempuh, di dalamnya kami boleh menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Kami berdoa pula untuk bangsa dan negara, anugerah Tuhan bagi kami. Berkenan Tuhan memberkati agar terluputkan dari segala bencana, petaka dan mara bahaya. Bahkan kami berharap jika Tuhan berkenan menghalau dari tengah-tengah bangsa kami, dari muka bumi Indonesia, bahkan dari muka bumi ini, wabah virus corona yang masih terus menjadi ancaman bagi setiap yang hidup. Diberkati pemerintah kami, pihak terkait yang di dalamnya, yang berusaha untuk memutuskan rantai penyebaran virus corona. Dan memberkati pula kami, masyarakat bangsa ini, untuk mendukung pemerintah dalam mencapai kesuksesan untuk membawa damai sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini harapan dan doa kami Tuhan. Kami mohon ampun atas segala dosa kami. Dengarkan kami yang datang berseru, mengucap syukur memohon semua dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian kekasih-kekasih Tuhan, program Sate Malam BPS Wilayah 4 Gereja Toraja, edisi Kamis 5 November 2020. Sebelum saya undur diri bersama dengan tim multimedia yang meliput acara ini, izinkan saya mengucapkan salam dari Tamalate untuk semua warga Gereja Toraja Wilayah 4 dimanapun berada. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati.